Hilangin yang blank sama itu. Yang blank sama yang strip sama yang blank hilangin. Oke. Benar. Ya sudah. Staff senior semua berarti ya. Quest. Periksa nominal gaji. Staff senior sama 5 juta, staff 3.500.000. If. Aduh, apa ini? Oke.
Intan, kamu udah yang sejajar 1? Udah, Lin. Aku kirim ke kamu atau gimana? Ya. Yang 2 kamu sekalian ngerjain apa enggak? Kenapa? Ya udah, kirim ke aku, nanti aku gabung. Hanya 3. Sama. Oke. Ini cek unit price. Nomor berapa, Bang? Nomor 7, Den. Nomor 7. Wih, cepet banget. Cepet banget, Bang. Yang C itu sama semua. Sama semua. Dari nomor 1 sampai 6 tuh nggak ada koreksi. Masa? Coba aku lihat. Iya, cobain dah Den, kerjain. Kita yang salah apa gimana Den? Oh, gua belum nyampe situ, cuy. Baru nomor 4. Sip. Oh, kalian tadi bagi 2 ya, Bal ya? Sama Irsyad. Enggak, kita sama-sama kerjain. Dicocokin gitu. Sip. Gue belum nyampe situ, cuy. Oke, lanjut. Udah. Ada yang udah ini nggak? Yang simulasi sejajar 1, ya bagian HPP. Belum. Aku belum. Itu yang mana? Yang mana? Yang ini Oh. yang di neraca, coba neraca saldo deh. Ini ya? Belum. Aku belum. Di persediaan. Oh, yang ini ya. Belum. Itu kita bingung HPP-nya. HPP-nya kan bukannya COGS ya. Di penjualannya itu cuma ada daftar ininya doang, sales. Ngitung lagi berarti. Nggak ada data ya?
Nggak ada data COGS, ini cuma ada quantity, sales, discount, cash, piutang. Yang di sini ya. Nggak, yang di penjualan. Oh iya. Ngitung lagi lama nggak kira-kira? Sementara kan HPP COGS nggak sih? Iya betul. Enggak, kayaknya HPP dari penjualan nggak ambilnya. Apa dari sales-nya aja langsung? Kalau Iya, dari versi sales perusahaannya aja. dia ngambil sales langsung nggak sih? Dari sales aja. Ya udah deh. Iya dari sales saja. Cepet banget kalian. Kalian cepet banget. Kerja sama. Kalian cepet banget sih. Ih, kok enggak sih? Pengujian semua transaksi terkait diskon itu kan. Itu di sheet yang penjualan ya? Oh, Iya, terus kamu pakai VLOOKUP dulu kan, Nat? VLOOKUP, terus Itu kamu pencet yang ID code si ID pelanggan, ID pegawai. sampai bawah? Apa cuma satu doang? Satu aja, yang C3 aja. Terus Koma, kalau dia aku koma sih pakainya. Kalau kan Ya. biasanya ada titik koma. Habis itu ke sheet yang referensi. di lock ya. Terus Di referensi, kamu blok dari ID pegawai departemen sama posisi. Tapi aku ngambilnya dari angka aja, yang 6445 salah sama staff senior ke bawah. bentar. Itu dikunci juga. Si H5 sampai J16-nya dikunci. Udah, terus di koma. Koma 2 itu karena kita mau ngambil data dari yang kolom keduanya, dari yang departemennya. Koma 0. Koma false. False ya. Bisa nggak, Rum? Udah. Entah keluar dia dari departemen sales atau enggak gitu. Kasih Fir. Yang Yuk, sebelahnya sama-sama. tinggal diganti. Itu aja, duanya diganti 3. Dari 3. Buat kau. Copy aja, duanya diganti 3. Makasih guys, aku udah mau nangis tadi, ampun gak paham. Gimana besok ini ikut tes? It's Oh iya, maksudnya satu-satu gitu ya. Kirain jadiin satu gitu. Gimana? Jadi sendiri-sendiri apa mau digabung? Gabung aja, Dam. Kamu aja, Dam. Yang punyamu mana yang baru? Ini aku. Yang terakhir. Ini kan yang terakhir kan? Ya. Nah, Oke. tapi belum tak kasih nama itu. Ya nanti tak isi nama. Ini ada yang udah tak kasih nama, Ding. Tak kirimin aja ya. Yang udah tak kasih nama.
Nah, itu yang udah tak kasih nama. Berarti Kayaknya San, kalau yang HPP itu kita cari jumlah barang terjual dulu, nanti kita kaliin aja sama purchase price-nya. Oke. Ya kan? Dah, Bang? Ini. Kode barang, kuantitasnya kan sama unit, bukan. Udah gini doang berarti ya, Ras? Iya. Udah gini. Masukin ke sini. Nilainya nanti berarti kita kaliin sama harga itunya ya. Berarti kena sekalian masukin sini aja kali ya? Iya, boleh. HPP. HPP-nya berarti kan kita sama dong VLOOKUP. VLOOKUP lagi. Ini terus tabel A-nya berarti yang di referensi. Apa nih? Terus kita ambil purchase price 2. nomor 4 pakai VLOOKUP aja kan? Nomor 4 kita sudah sama rumus matematika filter dah. Cok, tengok kertas kerja nomor 4 tadi kan. Ini. Rumus matematika filter. Oke. Dari awal sana Rahim. Oh, yang ini. Nomor 4. Nomor 4 itu di data apa? Penjualan ya? Nomor 4 kan aku tadi cari dulu price per unitnya yang di sini tuh yang di data penjualan udah benar apa belum. Caranya pakai VLOOKUP. VLOOKUP terus kode barangnya berapa. Tabelnya itu yang di referensi. Jangan lupa di add 4. Terus kita ambil yang sales price-nya. Dah? Cak, aku share screen yang nomor 4 ya, cek benar apa enggak. Ini gimana?
Gimana sih cara cancel? Hapus saja itu semua ulang. Ya. Kita pakai submit aja biar cepet ya. San. Hah? Coba aku share screen yang nomor 4 ya. Ya. Yuk. Gini kan, pertama cek kode barangnya dulu sama unit price pakai fill up gitu kan. Oh, sajane unit price langsung aja nggak apa kan kode barangnya tadi udah di nomor berapa itu kan? Udah. Kamu nggak ada Tinggal- yang salah kan itu kode barangnya? Nggak ada. Terus Ya. tinggal dikalikan terus dicek unit price hasil dari kali ini sama dengan ini gitu kan. Heeh. Kayak gini. Coba lihat unit price-nya yang N, kolom N. E2 kali F2. Terus yang ceknya itu yang O. E2. Iya, tapi itu loh. Kamu yang tadi cari unit price-nya itu, kamu tuh belum ngecek unit price yang di data ini, data penjualan udah sama kayak di referensi belum. Diceknya itu, kamu bikin ini apa kolom baru di sebelahnya M. Bikin kolom baru. Ya, terus unit price yang M itu sama dengan Yang N. sama dengan yang M, terus disama denganin lagi yang unit price yang E. Ya, kayak gitu. Itu buat ngecek unit price-nya udah benar apa belum. Terus Udah benar semua. Udah benar semua. Guys, ini 15 menit lagi ya. Ini, Oh, satu lagi. oke. Yo. Semangat. Nilainya apa tadi, Ras? Ini ya, Ras. VLOOKUP doang ya. VLOOKUP. Share screen dong, itu San.
gitu. Ya, ditambahin sama 2019. Sumnya gimana Sam? Di penjualan Control langsung Shift atas. Langsung gitu. Biar enak. Penjualan terus? Oh ya, sama dengan penjualan. Kamu yang kas. mana sih yang ini? Scroll bawah, San. Udah itu belum. Di sininya sama dengan dulu. Sama dengan. Ya, sum. Buka. Penjualan. Buka kurung. Penjualan. Oh, ini semuanya. Iya, semuanya. Control Shift bawah aja sih. Control Shift kanan ke bawah. Ayo guys, cepat guys. Ini. Tambah dulu. Ditambah semangat 2019. Gue ngurusin gue sendiri dulu. Ini ya. Soalnya pembelian pada Terus lanjut yang kreditnya apa ya? Katanya. Pengeluaran pada data pembelian, tambah pembayaran gaji dan pengeluaran pada data payroll. Kreditnya apa kredit? Pengeluaran pada data pembelian, pembayaran gaji dan tunjangan pada data. Berarti yang pas lagi ya? Kan di pembelian. Iya, sama dengan. Oh, ini ya. Iya, sum lagi. Kasih benar. Ini ditambah ini ya? Pembayaran gaji ya, di gaji tuh clear dulu deh data terus clear. Clear itu di data, clear itunya aja. Gimana data? Ambil data, menu data, terus clear. Itu di bagian filternya di clear aja. Ini di atas. 10 menit lagi. Clear filter, kan ada filter. Oke. Hah? Udah. Kan? Iya, benar. Saldo lagi sama dengan pembelian ditambah dengan sum. Sumnya dulu. Di mana ya? Gaji di apa? Di apa itu? Nah, itu bis. Dua-duanya. Oke. Gaji, iya, ditambahin dua-duanya kayaknya deh. Tambah lagi. Oh, Fish belum tapi gua 67 tuh. Kok ada yang kos? Oh. Dikit lagi sih 67. Udah. Mudah sih 67 sebenarnya. Di situ piutang. Itu ada selisih. APP pada data persediaan. Ada selisih ya? Ya nggak apa-apa. Biarin aja selisihnya. Piutang apa piutang? Piutang tuh pendapatan non tunai pada data penjualan. Berarti yang itu kan, yang sales semua. Piutang ya, akun piutang ya. Ini ya, sini kan? Ya, akun piutang ya semuanya. Aduh, hang lagi gua. Astagfirullah. Kreditnya ada nggak, Ras? Nggak ada. Persediaannya ini kan? Ini ya, kan? di saldo 2009 tambah pembelian data, pembelian udah langsung aja. Ini terus ditambah sama awal tahun, akhir tahun ini. Saldo awal ya. Yang sebelahnya. Sebelahnya apa? Sebelahnya tuh HPP pada data persediaan. Yang udah kita di persediaan tadi. HPP pada data persediaan. Yang udah kita samaras tadi. Ini ya? Ya. Terus utang. Utang apa utang? Pembelian persediaan non tunai pada data pembelian. Pembelian. Ada yang beda gua. Itu juga beda. Yang utang. Iya. Terus apa? Ekuitas apa ekuitas? Bentar. Ekuitas berarti ya tinggal. Ekuitasnya saldo 2019 aja. Salin aja. Terus tuh penjualannya tuh nilai sales pada data penjualan. Nilai sales pada data penjualan. Iya benar di kredit. Ini kan, Ras? Iya. Terus potongan penjualannya tuh nilai diskon pada data penjualan di debit.
Pasti udah pada selesai. HPP yang di data persediaan. Sama kayak itu. Ya. Terus tuh nilai break pada data pembelian untuk yang beban angkut pembelian. Iya, di debit. Di debit. Yang di payroll ini kan? Oh, bukan di data pembelian. Oh, pembelian terus? Debit. Ini beban angkut pembelian udah. Kok nggak ada ya di sini? Pembelian nggak ada ya? Biarin kayaknya, lewatin aja. Nggak ada. Langsung Ada cuma Gue juga nggak payroll. ada, gue juga nggak ada situ. Udah gaji tunjangan aja berarti ya. Persediaan. Yang tunjangan itu tuh gaji pokok dan tunjangan pada payroll. Sama tadi semua. Udah tinggal di Oke, sudah. Oke. Bukan, guys. Ya kan? Kok nggak sama ya? Karena nggak masuk ya yang lainnya. Apa nggak sama? Nggak apa-apa kalau nggak sama. Beban kan angkutnya kita emang ngoreksi nggak sih? bukan seharusnya debit kreditnya sama nggak sih yang 2020? Oh, kirain apanya? Dah. Ini yang lain nggak dimasukin beban angkut sama beban gaji? Beban asuransi. Mana sih? Gimana sih? US-nya tuh ada. Tapi datanya ada nggak? Beban angkut ada nggak ya? Di neraca tuh kan nggak ada beban asuransi. Email bapaknya mana ya? Itu di grup kelas. Udah kirim aja deh. Kirim. Yang C belum ini. Irfan Hadarma. Oh, yang 2. Apa? Yang D. Yang B. Udah sampai mana? Itu Mau dikirim dadanya. Gimana teman-teman? Belum nih. Kenapa, Bal? Belum selesai. Ya, sama. 4 menit lagi loh. Mau kumpulin aja. Rika gimana, Rika? Quantity. Tadi yang HPP kalau pakai sales kan nilainya jadinya lebih besar ya.
Hey guys, 2 menit lagi guys. Bapak nggak selesai. Ya guys, 1 menit lagi malah. Ini sadanya aja. Kumpulin aja ini. Iya. Ganti. Oke, gimana teman-teman? Seru? Lumayan Pak, mantap. Ada yang kurang jelas nggak? Saya tadi menyadari ada beberapa yang saya agak keliru. Bukan substansinya ya di petunjuknya. Mana ada yang perlu ditanyakan? Kita mulai. Mohon izin telat mengirim file Pak. Ya. Oke, yang sulit di mana kira-kira? Jangan bilang semuanya ya. Oke. Saya coba kerjain satu yang C deh. Nah, yang C harusnya nggak ada koreksi ya teman-teman. Nah, yang C deh, yang A deh. Ini karena sebenarnya soalnya sama semua ya, cuma datanya yang beda ya. Maka saya contohin sekali aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menggambarkan caranya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, bisa dimengerti nggak? Instruksi-instruksi soalnya, apa struktur datanya? Ada yang sulit dipahami nggak? Supaya nanti ada... Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, saya akan coba terangin satu contoh soalnya ya. Oke teman-teman. Datanya data sumbernya kira-kira ada 4 ini ya, referensi, pembelian, penjualan, payroll, untuk persediaan nanti kita diminta untuk buat versi kita di sini, hitungan persediaannya. Nah, nanti di sini agak tricky mungkin teman-teman tadi ada saya lihat yang nanya HPP-nya dari mana nih, gitu ya. Lalu ntar hasilnya dimasukin ke neraca sini harus ini. Oke, satu hal yang perlu saya koreksi teman-teman di sini nih, ini harusnya nggak ada ya. Di dua ini. Pas saya hapus ini. Jadi saya mau masukin ini, tapi kelihatannya jadi susah banget karena teman-teman nanti harus perhitungan persediaannya ya LIFO atau FIFO gitu kan, atau average. Nah itu kelihatannya nggak sejauh itu deh. Oke, teman-teman kita mulai ya. Kita coba ya. Di sini ada data referensi, tentu di sini ada data barang, data persediaan awal, data pegawai ya.
Baru data pembelian, recordnya agak lumayan sedikit, lalu ada penjualan, lalu ada data gaji atau payroll ya. Nah, di sini yang saya jadikan contoh untuk dilakukan atau prosedur auditnya ada 7. Pertama, kita lakukan pengujian urutan kelengkapan di data pembelian ya, nomor PO ya. Teman-teman bisa diambil aja langsung gini. Price 3 ya. Tapi ini kan jadi teks, kita jadikan sekalian, jadikan nomor gitu ya. Tentu nggak mesti seperti ini ya solusinya ya. Oops, nggak mesti seperti ini solusinya teman-teman. Banyak caranya, saya contohin aja. Nah ini saya filter aja teman-teman di sini. Yang false berarti nggak berurutan gini ya. Dia habis sorry. Semua deh. Saya cek semua. Nah, yang false nih contohnya nih. Ini dia 18 2 kali, ini habis 18 20 ya. Ini habis 38 langsung 36. Ini habis 46 46 lagi gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau mau didokumentasikan boleh di copy aja yang ini ya. Ini di copy aja gitu. Caranya juga ditulis aja diapain gitu ya. Saya lihat sih tadi udah, ya ini sih nggak ada standarnya ya. Lagi juga nanti yang kertas kerja itu yang di materi Dosko belum tentu seperti ini gitu ya. Jadi kertas kerja sebenarnya fungsinya memang nggak ada format baku ya yang namanya kertas kerja pun diaudit ya. Yang penting apa yang kita lakukan tercatat ya. Dan bisa dimengerti sama orang lain, bisa direview gitu ya. Ini saya buat format simpel aja gini. Kita lakukan apa, lalu kesimpulannya apa, lalu buktinya seperti apa. Lanjut nomor 2. Ada yang mau volunteer nggak? Gimana ngejelasin tadi nomor 2? Dari kelompok nomor 6 tadi nih, selesai duluan. Boleh dong presentasi ya sekali-sekali ya. Timnya Mas Adam, Mas Haidar. Supaya kita nggak bosan. Kelompok 6. Ya, Mas Adam, Mas Haidar, Mbak Vika ya, Mbak Syafira. Silakan coba presentasi nomor selanjutnya. Saya udah pancing nomor 1 nih, supaya teman-teman nanti dapat gambaran. Perwakilannya nomor berapa aja ya? Nomor yang A, nomor yang B, atau nomor yang C? Kan sama aja prosedurnya. Ayo Mas, Mbak, kelompok 6. Kita mulai nomor 2-nya, uji validasi nomor 2, ngecek kode bareng. Oh, malah aku deh. Mas Haidar, gimana Mas Haidar? Mas Adam? Ya Pak, itu Pak. Adam Pak mau jelasin Pak. Oh Adam. Kok ngelempar? Iya Pak, sebentar Pak. Ya silakan. Perlu share screen apa gimana Pak? Perlu dong. Langsung dijelasin langkahnya. Belum kayak tukang sulap nih, nggak bisa ngomongin angkanya. Caranya nggak perlu dari ulang ya, maksudnya ditunjukin aja kayak gimana gitu validasinya. Nanti hasilnya kita bandingin sama teman-teman yang lain. Ada perbedaan nggak? Yang 2 itu prosedurnya memeriksa apakah kode barang pada data pembelian telah sesuai dengan referensi daftar barang. Nah, pertama itu di pembelian. Nah, pakainya lookup, jadi vertical lookup, dicek apakah yang
ini di sel D ini ada nggak di referensi daftar barang ini. Nah, kalau ada nanti akan muncul ini kayak nama-nama ini. Tapi kalau nggak ada nanti tulisannya NA. Nah, terus kalau udah ada NA-nya tinggal diklik di filter terus dicari NA. Tapi ini udah nggak ada karena tadi sudah dibenarkan. Nah, pembetulannya itu mengacu pada unit price-nya dicari yang sama terus kemiripan dari namanya ini. Nah, kalau udah tadi yang salah itu di-copy, dipaste di kertas kerja sama perbaikannya. Begitu, Pak. Ya. Lanjut nomor 3 lah, Mas. Sekalian, Mas. Nomor 3. Memeriksa format. Kalau ini memakai fungsi isNumber. Jadi isNumber dari unit price ditarik sampai ke utang terus ke bawah, kan nanti keluarnya true sama false. Kalau true itu berarti selnya itu numerik, kalau false itu bukan numerik. Kalau sudah nanti dicek di filternya ada true atau false, tapi di sini nggak ada. Jadi langsung di kertas kerjanya ditulis tidak ditemukan file itu yang sel salah. Oke, tahan dulu, Mas. Gitu, Pak. Nomor 2 untuk yang soal B, teman-teman ada yang punya jawaban lain nggak? Nomor 2 ada 2 ya yang keliru ya, kodenya tuh yang LG S02 harusnya LG 502 gitu ya. LG G00 harusnya jadi LG 600. Ada yang lain, teman-teman? Mungkin ada yang nemu 3 gitu soal B. Atau yang nomor 3 ternyata ada yang nemu nggak numerik di datanya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok lain ya. Makasih Mas Adam ya. Oke, tadi udah sampai nomor 3 ya teman-teman ya oleh kelompok 6. Sekarang dari kelompok 5 deh. Kita lanjutin ke nomor selanjutnya. Soalnya mana aja ya, terserah ya. Oke, silakan perwakilannya kelompok 5. Ada Mbak Falihah Putri Utami, ada Mbak Nadia Karunia Salsabila, Mbak Putri. Oh, ini perempuan semua nih kayaknya nih. Putri Rahayu Insani, Tiara Hayuni Wisma, Yuni Artina Baban. Silakan perwakilannya 1 orang. Untuk nomor 4 dan 5. Ayo Mbak-mbak. Silakan di share screen. Masih ada kan ya di sini ya? Nggak tiba-tiba nge-lag kan? Ya udah Pak, saya Pak coba. Alhamdulillah. Silakan Mbak. Saya masuk YouTube loh Mbak nanti. Ya, bentar Pak. Ya, silakan. Makasih. Udah kan ya Pak ya? Ya, sudah di share screen cuma belum muncul di saya. Ini udah belum, udah ya? Yang lain udah belum? Di saya sih belum ya. Belum muncul, Pak. Masa sih? Belum. Nggak muncul ya Mbak? Bentar Pak, suruh yang lain aja bentar. Ya, silakan yang Tadi lain. udah share screen tapi nggak keluar. Iya, kayaknya koneksi sih Mbak. Tiara atau siapa? Nadia.
Help dong. Nih saya sebutin lagi nih, siapa nih? Selain Mbak Putri Rahayu Saming, ada Mbak Faliha. Hadir Mbak Faliha? Ada ya. Mbak Nadia Karunia Salsabila. Ya, Mbak. Saya juga nggak apa-apa, Pak. Boleh, silakan. Nomor 456 ya, Pak? Ya boleh, kalau mau sampai 6. Tadinya saya maunya sampai 5 doang. Ya udah 45 aja, Pak. Oke. Yang 4 itu melakukan pengujian apakah nilai sales pada data penjualan telah sesuai dengan nilai quantity dikali unit price. Kalau saya mengerjakannya, Pak, dengan kelompok, agak hitung manual sih, Pak. Ini dikaliin biasa, unit price-nya dikali ke quantity-nya, habis itu pakai apakah hasilnya ini sama dengan yang ada di sales, nanti kalau sama hasilnya true gitu, Pak. Oh ya, itu nggak manual ya, Mbak. Kalau manual saya kira ngitung pakai pulpen pakai kertas. Oh. Untuk yang nomor 5, untuk cek kas plus piutang, apakah sama dengan sales dikurangi diskon? Sama sih, Pak. Untuk yang kas sama piutangnya dijumlahin dulu. Yang ini tambah di kolom I ditambah yang J, habis itu kita ngitung yang sales dikurangi diskon, baru pakai rumus yang sama. Kalau di kolom M sama dengan di kolom N, nanti hasilnya true gitu, Pak. Oke, gimana hasilnya? Ada yang salah nggak di soal nomor A ya ini? Kalau hasilnya benar semua, Pak. Benar semua untuk soal A ya. Oke. Teman-teman Ya. yang lain ada yang berbeda nggak untuk yang ngerjain soal nomor A? Untuk nomor 4 dan 5? Sama, Pak. Sama ya. Oke, lanjut kalau gitu. Kelompok 4 sekarang. Oke, siap-siap teman-teman. Kelompok 3 berarti habis ini. Kelompok 4, silakan Mas Denny, terus Asya Tirta Rameswari, Muhammad Iqbal Mauludi, Muhammad Nur Irsyad, Rika Laura Elizabeth Ginting. Nomor 5 dan 6. 5 dan 6. 6 dan 7 ya? Yuk Mas Mbak, silakan. Ya, Bang Ul. Mulai Cepat selesai Pak. kuliahnya. Ayo Ul, presentasi Ul. Iya, Pak. Bentar, Pak. Oke. Nomor 6 dan 7, Pak ya? Ya, 6 dan 7. Ini untuk nomor 6 itu menguji apakah semua transaksi diskon penjualan atau penjualan kredit itu dilakukan oleh semuanya oleh staf senior. Nah, itu Ini nomor 6 aja Mas, nomor 7 kelompok 3 ya. Sorry. Saya hitung saya. Ya. Nomor Pertama pakai pakai VLOOKUP dulu, Pak. Jadi VLOOKUP, terus kemudian nanti lihatnya tinggal di filter. Gitu aja sih, Pak. Ini kalau yang C ini kebetulan semuanya udah benar. Oke, di filternya gimana? Apanya yang di filter Mas? Ini tadi dari penjualan yang diskon, berarti ini, Pak. Ini tadi yang diskon berarti kan yang selain yang kosong. Ya. Terus digesernya ke samping. Ini semuanya pakainya staff yang senior, udah benar semua. Oke.
Sebenarnya ada satu lagi Mas ya, selain kriterianya adalah yang penjualannya diskon, juga yang melakukan penjualan kredit. Berarti seharusnya difilter lagi. Tapi ini karena kebetulan yang ngecek betul semua ya. Jadi difilter lagi yang piutangnya juga yang bukan yang kalau gitu N ya, harusnya kan OR ya. Ya apa-apalah. Dua-duanya tadi harusnya. Jadi kadang-kadang ada yang ada diskon aja tapi nggak ada piutang. Kadang-kadang ada yang piutang saja tapi nggak ada diskon gitu ya. Kalau di filternya seperti ini dia jadinya N ya. Jadi diskon N piutang. Jadi perlu dicek lagi nih Mas. Kalau pakai filter berarti cara yang tadi udah benar yang pertama. Lalu cara yang kedua diskonnya di unfilter Mas. Diskonnya dihilangin filter diskonnya. Coba. Nah, tapi filter piutangnya dinyalain, Mas. Ngilangin satu aja. Gimana bisa, Mas? Kalau ngilang ini kan jadinya semuanya Pak. Kalau satu aja. Tadi ditanda filternya aja piutangnya langsung coba. Gimana Pak? Piutangnya di filter yang tidak sama dengan 0. Nah, piutang. Ya. Oke, nanti dicek lagi. Tadi kan soalnya kriterianya di nomor 6 itu dia yang apa? Ada diskonnya dan dia penjualan kredit harus staff senior gitu ya. Kalau menggunakan filter, diskonnya dulu di filter tadi staff senior semua atau bukan, lalu yang piutang ini staff senior semua juga atau bukan gitu ya. Kebetulan kalau yang ngecek ini semuanya sudah betul staff senior gitu ya. Nah, tadi Mas Maul nih. Mas Maul nanya kalau filternya mau dihilangin satu gimana? Tinggal ditekan aja Mas di tanda panah yang bekas tanda panahnya itu yang gambar filter ini. Sorry nih, saya kasih tanda nih. Coba filter dulu diskonnya. Nah, mau menghilangkan salah satu filter itu tinggal ditekan aja Mas salah satunya. Contohnya misalkan tekan yang ini. Ya tekan. Ya tekan itu. Tekan tombolnya itu. Iya. Lo ada clear filter kan? Oh iya. Nih. Ya. Ya gitu ya caranya. Oke, terima kasih Mas Mau. Iya, sama-sama Pak. Oke, ini koneksi saya atau koneksi Mas Maul yang agak bermasalah ya, delay ya. Kayaknya sih koneksi saya nih dari kemarin. Oke, teman-teman. Listriknya padam. Oh, gitu. Oke. Kita lanjut ya ke kelompok berapa? Kelompok 3 untuk soal nomor 7. Silakan perwakilannya. Perlu saya sebutin apa ada yang mau jadi hero nih? Kelompok 3 silakan. Saya aja, Pak. Oh iya. Saya yang share screen. Siap-siap kelompok 2 ya, habis ini ya. Ya, nomor 7 aja, Mbak. Ya, nomor 7 kan itu ya, Pak ya. Yang benar. Periksa nominal gaji pokok pada data payroll. Seharusnya staf senior itu 5 juta dan staf biasa itu 3.500.000. Ya. Nah, terus ini di payroll ini pertama saya VLOOKUP dulu posisi stafnya, ada staf senior dan staf biasa. Kemudian untuk gajinya ini saya VLOOKUP lagi, enggak VLOOKUP, tapi saya pakai manual gini. Kan staf kan gajinya kan 3.500.000 ya. Terus saya samakan sama enggak sama yang di tabel E4 ini, ternyata sama. Jadi keluarnya true. Begitu pula sama yang gaji staf senior. Staf senior saya pakai
yang ini sama dengan 5 juta, itu sama nggak sama gaji pokoknya yang di kolom E2, kayak gitu, Pak. Oke. Karena ngerjainnya yang C berarti nggak ada yang salah gitu ya. Semuanya betul ya. Iya, semuanya betul, Pak. Ini semuanya tuh. Ada yang false gitu ya. Nggak ada yang false. Oke, terima kasih Mbak. Oke, kita lanjut Ya, ke sama-sama, Pak. yang agak sulit sedikit nih. Kelompok 2, siapa yang mau mencoba simulasi sejajar yang nomor 1? Persediaan. Silakan. Izin Pak, coba ya Pak. Ya, silakan Mas. Halo Pak, izin Pak. Mau coba. Ya, silakan. Nih koneksi saya agak delay nih. Jadi responnya terlambat. Sudah terlihat teman? Sudah, jelas. Udah. Jadi ini kan awalnya kosong ya. Jadi kelompok kami ngambil dari referensi dulu. Yang persediaan awal, editor ini. Ngambil aja. Terus pembelian, kelompok kami bikin table pivot dulu biar di zoom gitu semuanya. Jadi create pivot table dari semua pembelian ini. Terus baru di VLOOKUP sesuai ininya, biar sesuai urutannya. Ya, ini semua persis sesuai dengan kode barangnya. Terus yang HPP sesuai nilai ini kuantitasnya penjualan ya, dari pivot table penjualan. Terus HPP-nya dari referensi, dari sales price. Ini VLOOKUP-nya ke sales price. Terus setelah diginiin, ini di VLOOKUP lagi dari pivot table-nya. Yang di VLOOKUP itu kita kaliin nama kuantitinya biar jadi nilai. Ini kuantitinya VLOOKUP dari pivot table. Terus dan akhirnya dijumlahin aja ini. Ya, terus ini dikali kuantiti. HPP dikali kuantiti. Sudah Pak, gitu. Oke, ada teman-teman yang punya pendapat lain nggak soal HPP? Mana nih? Kayaknya saya tadi ada yang punya pendapat lain nih, saya lihat di breakout room-nya. Silakan berpendapat Mas Mbak. Kalau kelompok 2, HPP-nya dari nilai penjualan ya? Ya Pak. Oh iya ya. Ada yang lain nggak? Oke, kalau nggak ada yang lain, kayaknya sih ada yang lain, cuma nggak berani aja kayaknya. Tampil di depan publik. Pak. Oke, nah siapa nih? Izin Pak. Faras Pak. Faras. HPP-nya dikalikan dengan harga pembelian. Oke. HPP-nya dikali harga Padahal pembelian. sekelompok kalau kami Pak. Tadi, yang A tadi pakai harga pembelian. Oh gitu. Kelompok lain gimana? Pakai harga pembelian, Pak. Pembelian ya. Oke. Ada yang mau jelasin nggak kenapa harus harga pembelian atau kenapa harus harga penjualan? Balik ke akuntansi ya berarti ya. Oke. Oh iya Pak, harga pembelian Pak. Ya. Harusnya. Kayaknya saya yang lagi mabuk tadi Pak. Puasa-puasa kok mabuk Mas. Gitu. Ini juga saya ambilnya harga pembelian. Ini dari sini tabelnya, tabel nomor 2. Kolom nomor 2 kan ya? Iya Pak. Di penjelasan aja tadi Pak. Oke, ya nggak apa-apa Mas. Ya jadi gitu ya. Memang saya di situ sengaja nggak saya jelaskan lebih lanjut ya HPP itu ambil dari mana ya. Karena kan logikanya itu kan HPP kan barang yang terjual itu harga perolehannya seperti apa gitu. Nah, makanya tadi saya hilangkan tuh beban angkut, asuransi dan diskon gitu ya. Karena kalau pakai itu nanti harga pembeliannya jadi variatif tuh setiap periode gitu. Nanti teman-teman setiap penjualan mesti
Ntar ada yang nanya gitu, ini metodenya pakai last in first out atau first in first out atau average gitu ya. Nah, saya menghindari itu, jadi saya buat harga perolehannya itu cuma harga pembelian aja, dan itu nilainya konstan terus ya, nggak ada perubahan, sehingga barang yang terjual itu harga perolehannya adalah harga pembelian, gitu ya. Maka HPP-nya adalah kuantitas barang yang terjual, nilainya adalah harga perolehannya itu nilai pas belinya gitu ya. Nah, itu kira-kira balik semua itu. Jelas nggak? Atau kurang jelas nggak? Jelas Pak, makasih Pak. Oke, makasih Mas Iqbal ya. Oke, kita Ya, Pak. sampai ke ujungnya nih neraca saldo. Silakan kelompok 1. Siapa yang mau jadi hero kelompok 1? Saya Pak, izin share screen. Oke, silakan Mas Genta ya. Jadi ini simulasi sejajar neraca saldo. Ini kan Anda diminta untuk membuat neraca saldo 2020 berdasarkan data pembelian, penjualan, persediaan, dan payroll. Nah, ini saya dan kelompok kami membuat pivot dulu dari pembelian ini, sheet pembelian, kemudian dari sheet penjualan juga membuat pivot, lalu dari payroll juga membuat pivot. Kemudian data-data dari pivot itu dimasukkan ke sini neraca saldo. Kayak ini kas ini dari kas masuk dari penjualan ini, kas keluar dari pembelian persediaan, lalu piutang dari penjualan juga yang ini, lalu persediaan. Nah, persediaan ini saya ngambil dari sheet persediaan ini yang sudah dihitung tadi. Jadi pembelian ini persediaan masuk, HPP persediaan keluar. Tapi saya tadi nemu ini kok nggak sama kayak perhitungan di sini ya Pak. Yang ini ya. Padahal yang persediaan keluar ini udah sama 3617, tapi yang persediaan masuk soalnya ini 4282. Harusnya sini kan 2722. Jadi saya nemu itu. Terus ini apa ini? Utang dari pembelian ini, pembelian. Ekuitas ini nantilah. Terus penjualan ini dari penjualan sum of sales. Potongan penjualan diskon, kemudian HPP dari persediaan ini tadi. Persediaan versi auditor HPP 3673. Beban gaji dan tunjangan dari pivot ini ditambah, dijumlah. Kemudian nanti ini di sum. Kemudian ini di sum juga, nanti ada selisihnya masuk ke ekuitas. Itu Pak. Oke. Oke Mas, yang lain, kelompok lain ada yang mau atau menambahkan atau menyanggah atau mempertanyakan? Silakan. Ini soal A ya. Saya yakin ada yang beda nih dengan yang ini. Nggak ada? Oke, gini Mas Genta gitu ya. Kelihatannya sih yang kasnya, coba dilihat di sheet yang quest deh. Nah, itu kan di bawah ada kas itu untuk debit dari mana sumbernya dia? Saldo 2019 tambah pendapatan tunai pada penjualan. Nah, udah sama belum itu sumbernya? Di neraca saldonya? Ya, belum, Pak. Ya, yang keliru apa tuh kira-kira? Ditambah ini, Pak. Ya, betul. Coba Mas tambahin, Mas.
Nah, yang kas kreditnya Pengeluaran pada data pembelian tambah pembayaran gaji. gaji dan tunjangan Mas ya, Tambah bukan gaji pembayaran aja ya. gaji. Tambah ini. Nah, Udah, Pak. untuk persediaan juga kelihatannya masih kurang tepat tuh Mas. Persediaan saldo. Oh iya. Ditambah saldo awal. Oh bener, ini bener nih. Ya Pak, udah Pak. Udah ya, udah balance ya. Udah balance. Oke. Udah lagi. Ada yang masih mau menyanggah atau mempertanyakan untuk soal A ini, teman-teman? Dari kelompok lain khususnya? Udah sama, Pak. Sama ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Genta. Jadi kita sudah lakukan semua latihannya, teman-teman. Saya kira tadi bakal bakal singkat tadi, makanya saya perkiraan 45 menit, ternyata 2 kali lipat. Dari waktunya 90 menit untuk pengerjaannya ya. Ya apa-apa, jadi saya buat evaluasi juga nih. Tapi overall untuk soal-soal yang B atau yang C, teman-teman tadi kurang lebih caranya sama, kan kurang lebih ya, sama persis harusnya caranya ya. Cuma nanti penanganannya aja yang beda, mungkin kalau ada anomali dia harus dilampirkan di kertas kerja dan sebagainya. Itu teman-teman kira-kira soal yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau bertanya lagi terkait soalnya? Kalau enggak, kita selesaikan kuliahnya. Izin bertanya terkait absensi, Pak. Oh, sudah saya checklist tadi. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Saya mau tanya deh kalau nggak ada yang mau nanya. Kira-kira kalau UTS seperti ini nanti bisa nggak ngerjainnya? Insya Allah. Insya Allah, Pak. Kalau 1A gitu aja. Kalau kelompok Soalnya kayaknya yang bisa. keluar C bisa Pak. Semoga yang keluar kayak C tadi Pak. Ya. Kelihatannya sih kalau UTS nanti individu ya. Jadi gini teman-teman, ada sedikit pelajaran yang saya ingin sampaikan di penugasan kali ini. Karena kan teman-teman tadi diminta membagi tugas gitu ya. Jadi ada soalnya ada A, B, dan C gitu. Nah, di dalam kerjaan di lapangan, auditor juga memang pekerjaannya tim teman-teman sebenarnya. Dan perlu pembagian tugas gitu ya. Makanya pembagian tugas yang kurang memadai ya biasanya akan menyebabkan misalnya diantaranya adalah ya penyelesaian penugasan yang agak lama gitu ya. Makanya penting kalau teman-teman nanti dalam pembagian tugas itu membagi sesuai dengan keahliannya masing-masing gitu, atau bobotnya juga kalau bisa disesuaikan dengan keahliannya masing-masing. Nggak mesti pembagian tugas itu rata gitu ya. Equal itu belum tentu justice ya, belum tentu sama, itu belum tentu adil gitu ya. Disesuaikan sama masing-masing. Oke, itu aja kira-kira teman-teman dari saya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita sudahi kuliahannya. Nanti bisa tuh dicoba-coba lagi teman-teman yang lain mau mencoba. Tadi kan mungkin ngerjainnya soal A, ya kalau mau latihan-latihan mungkin nunggu beduk gitu ya, atau habis lebaran nggak ada kemana-mana, boleh tuh kerjain yang B, lalu kerjain yang C gitu ya. Kalau mau, kalau enggak nggak apa-apa juga. Saya nggak nuntut apa-apa. Pokoknya saya sampaikan kesuksesan materi atau mata kuliah TBK ini bergantung sama praktek teman-teman masing-masing gitu ya. Biasa atau enggak, atau bisa atau enggak melakukan prakteknya di Excel. Oke.